Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Laudia Story, kembali lagi bersama kami dalam kisah nyata yang mengguncang jagat dunia maya. Hari ini, Jambi digemparkan oleh peristiwa mengerikan yang melibatkan seorang pejabat wanita yang diduga menghabisi calon suaminya sendiri. Lebih mencengangkan lagi, jasad sang korban ditemukan di dapur rumah pelaku, sudah dalam kondisi siap untuk dimasak. Simak kisah selengkapnya hanya di Laudia Story, kisah nyata, yang tak sekadar berita, tapi juga pelajaran hidup. Di kota Jambi yang tenang dan penuh aktivitas pemerintahan, nama Rani Pratiwi bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai salah satu pejabat wanita berpengaruh di lingkup dinas pemerintahan daerah. Parasnya tegas, tutur katanya lembut, dan setiap langkahnya selalu memancarkan wibawa seorang perempuan karir yang berhasil. Dalam setiap acara resmi, Rani selalu tampil rapi dan berkelas, mengenakan busana dinas yang serba teratur, lengkap dengan pin jabatan di dada kirinya. Di mata banyak orang, ia adalah sosok inspiratif, simbol perempuan kuat yang berhasil menembus dunia birokrasi yang keras. Namun, seperti pepatah mengatakan, tidak semua yang tampak indah di luar mencerminkan ketenangan di dalam. Di balik senyum yang sering ia tunjukkan di depan kamera, tersimpan pergolakan batin yang selama ini tak pernah diketahui siapapun. Rani hidup sendiri di sebuah rumah dinas megah di kawasan Telanai-Pura, daerah yang dikenal tenang dan menjadi tempat tinggal para pejabat kota. Suaminya telah meninggal bertahun-tahun lalu akibat penyakit jantung, meninggalkan dirinya bersama satu anak perempuan yang kini kuliah di luar kota. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, kehadiran seorang pria bernama Dimas Arifin membawa warna baru dalam hidupnya. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang kontraktor lokal. Pertemuan mereka bermula dari kerja sama proyek pemerintah, hingga akhirnya berlanjut menjadi hubungan pribadi. Rani yang selama ini menjaga jarak dengan banyak orang, tiba-tiba terlihat lebih ceria, lebih sering tersenyum, dan bahkan mulai berbicara tentang rencana masa depan. Ia sering bercerita pada sahabat dekatnya bahwa Dimas adalah sosok yang membuatnya merasa muda kembali. Bagi rekan-rekan kerjanya, kabar pertunangan Rani dan Dimas menjadi berita bahagia. Mereka bahkan sempat merencanakan pesta kecil untuk merayakan momen itu di kantor. Tak sedikit yang iri melihat kebahagiaan Rani, karena di usianya yang sudah melewati 40 tahun, ia masih terlihat bersemangat menjalani cinta barunya. Namun, di balik kisah cinta yang tampak manis itu, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Dimas mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Ia kerap meminta bantuan finansial, berdalih untuk modal proyek atau membayar rekan kerja. Rani, yang saat itu tengah dimabuk cinta, berusaha membantu tanpa banyak berpikir. Ia percaya bahwa semua akan kembali setelah mereka resmi menikah. Tapi seiring waktu, kepercayaannya mulai goyah. Beberapa bulan menjelang rencana pernikahan, Rani mulai mendengar desas-desus tak sedap. Ada kabar bahwa Dimas masih menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sudah memiliki seorang kekasih di luar kota. Awalnya ia tak percaya, namun sebuah pesan masuk di ponselnya membuat segalanya berubah. Sebuah foto yang menunjukkan Dimas bersama seorang wanita muda di sebuah kafe, tampak terlalu mesra untuk sekadar rekan bisnis. Sejak hari itu, hati Rani yang lembut berubah menjadi medan perang batin. Di satu sisi, ia tak ingin mempercayai gosip, namun di sisi lain, bukti-bukti kecil mulai bermunculan, telepon yang tak dijawab, alasan yang berulang, dan perubahan sikap Dimas yang semakin dingin. Rani mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan diri di kantor, tetapi rasa curiga itu tumbuh seperti api kecil yang tak bisa padam. Ia merasa dipermainkan, ditipu, dan dihina oleh orang yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Malam demi malam ia lewati dalam kesepian, memandangi foto pertunangannya yang kini terasa seperti lelucon pahit. Orang-orang di sekitar hanya melihat dirinya sebagai pejabat sukses, namun tak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumahnya, ia sedang berjuang melawan rasa kecewa dan amarah yang semakin menumpuk. Disinilah awal dari kisah kelam itu bermula.
Sebuah kehidupan yang tampak sempurna perlahan mulai retak. Dari luar, rumah Rani masih tampak sama, tertata rapi, lampu taman tetap menyala, dan mobil dinasnya masih terparkir di garasi setiap pagi. Tapi di dalamnya, hati seorang wanita yang dulu berwibawa kini dipenuhi rasa sakit, dendam, dan luka batin yang dalam. Ia merasa dunia mempermainkannya, dan tanpa ia sadari, jalan yang ia tempuh menuju kegelapan sudah mulai terbuka. Sebuah langkah kecil yang akan menuntunnya pada tragedi besar, tragedi yang akan mengguncang kota Jambi dan membuat banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seorang pejabat terhormat bisa berubah menjadi pelaku kejahatan yang mengerikan? Beberapa bulan setelah kisah cintanya dengan Dimas Arifin diketahui publik, nama Rani Pratiwi makin sering menjadi perbincangan hangat di lingkungan kerjanya. Ia terlihat lebih bersemangat dari biasanya, sering membawa bekal buatan sendiri ke kantor, bahkan sesekali terlihat menatap ponselnya sambil tersenyum kecil. Di kalangan teman sejawatnya, perubahan itu dianggap hal yang wajar, tanda bahwa Rani akhirnya menemukan kebahagiaan setelah bertahun-tahun hidup menyendiri. Namun, di balik senyum itu, Rani sebenarnya mulai berjuang untuk mempertahankan hubungan yang tak seindah yang dibayangkan banyak orang. Hubungan antara Rani dan Dimas awalnya tampak sempurna. Dimas dikenal menawan, pandai berbicara, dan tahu cara memperlakukan wanita. Ia sering mengantar Rani ke kantor, menjemput saat pulang kerja, bahkan sesekali ikut hadir dalam acara dinas hanya untuk menunjukkan dukungan. Di mata publik, mereka adalah pasangan ideal, wanita berkelas dengan pria muda yang berambisi tinggi. Mereka berdua bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan, dan kabarnya pesta itu akan digelar di salah satu hotel mewah di pusat kota Jambi. Segala persiapan pun mulai dilakukan. Undangan dicetak, gaun pengantin dipesan dari Jakarta, dan banyak pejabat daerah sudah menerima kabar resmi tentang acara tersebut. Namun di tengah gemerlap rencana bahagia itu, perlahan-lahan muncul awan gelap yang tak seorang pun menyadarinya. Dimas mulai sering mengeluh soal pekerjaan. Ia mengatakan proyeknya tersendat karena modal belum cair. Ia menatap Rani dengan wajah penuh harap, meminta bantuan agar bisa menalangi dana sementara. Awalnya, Rani tak keberatan. Ia memberikan pinjaman dengan alasan cinta dan rasa percaya. Ia bahkan sempat memindahkan sebagian tabungannya ke rekening Dimas. Tapi setelah beberapa kali permintaan datang berturut-turut, Rani mulai curiga. Ia merasa Dimas terlalu sering menggunakan alasan yang sama. Ketika Rani mulai menanyakan pengembalian uang, Dimas menjawab dengan nada tinggi, mengatakan bahwa ia merasa tidak dipercaya. Dari situlah percikan kecil pertengkaran pertama muncul di antara mereka. Malam itu, Rani duduk sendirian di ruang tamunya yang luas. Lampu temaram, angin malam masuk melalui jendela besar, membuat tirai putih menari pelan. Ia membuka pesan-pesan lama di ponselnya, kata-kata manis dari Dimas yang dulu membuat hatinya luluh. Kini, setiap kata itu terasa hampa. Hatinya diliputi perasaan campur aduk, antara cinta, kecewa, dan ketakutan. Di benaknya mulai muncul pertanyaan yang tak mau hilang, apakah Dimas benar-benar mencintainya, atau hanya memanfaatkan status dan uangnya? Pertanyaan itu terus menghantui, bahkan sampai ia terlelap dalam kelelahan. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari seorang teman lama Dimas yang tanpa sengaja bertemu dengannya di sebuah restoran di kawasan Pasar Angso Duo. Dimas terlihat bersama seorang wanita muda, bergandengan tangan dengan mesra. Kabar itu sampai ke telinga Rani melalui pesan singkat dari temannya yang khawatir. Awalnya ia menolak percaya, namun saat melihat foto yang dikirim, jantungnya seakan berhenti berdetak. Wajah Dimas jelas terlihat, tersenyum, seolah tanpa beban. Sejak malam itu, hati Rani hancur. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan diperlakukan seperti orang bodoh. Keesokan harinya, Rani mencoba mencari kejelasan. Ia menghubungi Dimas berkali-kali, namun teleponnya tak diangkat. Pesan-pesannya dibaca tapi tak dibalas. 2 hari berlalu tanpa kabar,
Hingga akhirnya Dimas muncul di rumahnya dengan wajah lelah dan tatapan datar. Ia mengaku sibuk, mengatakan bahwa foto yang beredar hanyalah kesalahpahaman. Tapi dari cara bicaranya, Rani tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Suasana yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin. Pertengkaran pun pecah, keras, emosional, dan penuh tudingan. Dimas berusaha menenangkan, namun Rani yang sedang terbakar emosi tak lagi bisa menahan diri. Ia merasa cintanya yang tulus dibalas dengan pengkhianatan. Namun setelah pertengkaran itu, keduanya berusaha berdamai. Dimas meminta maaf, dan Rani, meski hatinya masih terluka, mencoba memaafkan. Ia berpikir, mungkin ini hanya ujian kecil sebelum pernikahan. Ia percaya setiap hubungan pasti mengalami pasang surut. Tapi entah mengapa, sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Rani. Ia menjadi lebih mudah tersinggung, lebih curiga, dan sering memantau setiap gerak-gerik Dimas. Teleponnya, pesan-pesannya, bahkan keberadaannya selalu diawasi. Rani yang dulu lembut kini mulai menunjukkan sisi emosional yang jarang terlihat sebelumnya. Malam-malam berikutnya dipenuhi keheningan yang aneh. Rani sering terjaga hingga larut malam, duduk di dapur sambil menatap kosong ke arah meja makan. Di sana, ia sering mengenang bagaimana dulu Dimas duduk di hadapannya, tersenyum dan berbicara tentang masa depan. Kini semua itu tinggal kenangan pahit yang menekan dadanya. Rani mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia merasa semua orang mempermainkannya, termasuk pria yang ia cintai. Dan di sanalah, tanpa disadari, titik balik dari kehidupan seorang pejabat terhormat mulai terbentuk. Sebuah hati yang dulu penuh kasih kini mulai diselimuti amarah. Sebuah cinta yang dulu membahagiakan, kini berubah menjadi bara yang membakar dari dalam. Tidak ada yang tahu bahwa dari rumah megah di Telanaipura itu akan lahir sebuah tragedi yang kelak mengguncang seluruh Jambi. Malam itu, langit Jambi tampak muram. Hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah dinas milik Rani Pratiwi di kawasan Telanaipura. Di dalam rumah yang biasanya hening, suasana terasa tegang. Pukul menunjukkan hampir pukul 9 malam, namun lampu dapur masih menyala terang. Di meja makan, terlihat 2 gelas kopi yang sudah mulai dingin, pertanda ada percakapan panjang yang belum berakhir. Rani duduk dengan wajah kaku, matanya menatap tajam ke arah Dimas Arifin yang duduk di seberangnya. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat seperti biasanya, hanya keheningan yang menekan dada. Jadi, kamu pikir aku tidak tahu semuanya, Dim? Suara Rani akhirnya pecah, tenang tapi penuh getaran emosi. Dimas menghela napas, menatap ke bawah, seolah mencari kata-kata yang tepat. Kamu salah paham lagi, Ran? Aku cuma makan malam biasa sama klien. Jawabnya pelan, tapi kata-kata itu tak lagi berarti bagi Rani. Ia sudah muak dengan alasan yang sama, sudah terlalu sering mendengar kalimat pembenaran yang tak pernah jujur. Rani berdiri perlahan, menarik napas panjang, lalu berjalan ke arah jendela. Suara hujan di luar seperti ikut menambah ketegangan di ruangan itu. Aku sudah bantu kamu, Dim. Aku percaya, aku bela kamu di depan orang-orang, bahkan aku pinjamkan uang tabunganku untuk proyekmu. Tapi yang aku dapat apa? Kebohongan? Ucapnya dengan nada yang bergetar. Dimas mencoba mendekat, tapi Rani menoleh tajam, matanya memerah menahan marah. Kamu pikir aku nggak tahu kamu masih ketemu perempuan itu? Lanjutnya. Dimas mencoba menenangkan, tapi sikapnya yang canggung justru membuat keadaan semakin panas. Kamu capek kerja, Ran? Kamu butuh istirahat. Jangan terlalu mikir aneh-aneh, katanya pelan. Namun kalimat itu justru memantik api yang lebih besar. Rani tertawa kecil, getir, lalu menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Jadi sekarang aku gila? Begitu? Ucapnya lirih. Suasana berubah semakin mencekam. Rani mengambil ponselnya dari meja, menunjukkan beberapa foto dan pesan yang dikirim oleh seseorang yang mengenal Dimas. Ini apa, Dim?
Ini bukan halusinasiku, kan? Dimas menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu berusaha merebutnya. Udah, hapus aja itu. Orang suka bikin fitnah, katanya agak keras. Tangan keduanya saling tarik, suara ponsel jatuh ke lantai memecah ketegangan yang selama ini ditahan. Hujan semakin deras, angin meniup tirai dapur hingga berkibar liar. Dimas menunduk, mencoba memungut ponsel itu, sementara Rani masih berdiri dengan dada naik turun menahan emosi. Kamu pikir aku bodoh, Dim? Aku tahu semuanya. Uang itu, perempuan itu, semuanya, teriaknya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dimas berdiri, mencoba menenangkan, tapi nada suaranya kini berubah keras. Cukup, Ran. Aku juga capek dengan semua curigamu. Aku bukan milikmu, dan aku nggak butuh uangmu lagi. Kata-kata itu seperti petir di telinga Rani. Dunia seakan berhenti sesaat. Wanita yang selama ini dikenal kuat dan berwibawa itu kehilangan kendali. Ia menatap Dimas dengan tatapan kosong, namun dari matanya mulai menetes air mata bercampur amarah. Jadi selama ini, semua cuma permainan, bisiknya pelan. Beberapa detik berikutnya, suasana menjadi kacau. Barang-barang di meja berjatuhan, gelas pecah, dan suara benturan terdengar dari arah dapur. Warga sekitar yang rumahnya berdekatan sempat mendengar suara ribut, tapi mengira itu hanya pertengkaran biasa antara pasangan. Tak ada yang berani mendekat malam itu, karena semua orang tahu rumah Rani dijaga ketat. Ketegangan malam itu berlangsung lama. Dimas akhirnya memilih pergi, menutup pintu dengan keras tanpa menoleh lagi. Rani terduduk di kursi, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya jatuh satu persatu, namun bukan karena sedih, melainkan karena perasaan terhina dan dikhianati. Dalam pikirannya, wajah Dimas terbayang terus, setiap kata kasar tadi bergema di telinganya. Ia memandangi pisau dapur di meja, memegangnya perlahan, lalu menaruhnya kembali. Saat itu belum ada darah, belum ada nyawa melayang, hanya kemarahan yang semakin menumpuk, menunggu waktu untuk meledak. Malam itu menjadi titik balik. Dalam diam, Rani mulai kehilangan arah. Ia tak lagi memikirkan jabatan, reputasi, atau apa kata orang. Yang tersisa hanya satu hal, rasa kecewa yang berubah menjadi dendam. Di luar, hujan masih turun deras, seolah langit ikut menangis menyaksikan bagaimana cinta yang dulu manis berubah menjadi awal dari tragedi yang kelam. Dan tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir Dimas terlihat hidup oleh tetangga sekitar. Pagi di Telanai Pura terasa berbeda. Langit Jambi yang biasanya cerah kini tampak muram, seakan ikut menyimpan rahasia kelam dari rumah dinas milik Rani Pratiwi. Beberapa hari telah berlalu sejak malam pertengkaran besar itu. Tak ada lagi kabar tentang Dimas Arifin, pria yang selama ini dikenal sebagai calon suami pejabat wanita tersebut. Nomor ponselnya tak aktif, rumah kontrakannya tertutup rapat, dan bahkan rekan-rekannya di proyek tak tahu keberadaannya. Satu-satunya orang yang seharusnya tahu, justru tampak tenang, Rani, wanita yang kini menjadi pusat tanda tanya besar. Hari itu, keluarga Dimas mulai merasa curiga. Biasanya, Dimas selalu memberi kabar kepada adiknya di Palembang, minimal lewat pesan singkat. Namun kali ini, 3 hari berlalu tanpa kabar apapun. Telepon tidak bisa dihubungi, pesan tak dibalas. Sang adik, Nadia Arifin, mencoba mencari tahu dengan menghubungi beberapa teman Dimas di Jambi. Salah satunya menyebut, malam terakhir mereka bertemu, Dimas mengaku akan menemui Rani untuk menyelesaikan urusan pribadi. Kalimat itu menjadi titik awal dari pencarian panjang yang penuh teka-teki. Sementara itu, Rani tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia datang ke kantor, menghadiri rapat, dan bahkan masih sempat tersenyum kepada rekan-rekannya. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal. Ia terlihat lebih pendiam, matanya tampak sayu, dan sesekali melamun di ruang kerjanya. Beberapa pegawai sempat berbisik, mengira Rani sedang stres karena masalah pribadi.
Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Namun bagi yang jeli, ada perubahan kecil yang sulit diabaikan. Setiap kali seseorang menyebut nama Dimas, ekspresi Rani seketika berubah. Ada sorot ketegangan di sana, seolah nama itu membawa luka yang dalam. 4 hari kemudian, laporan resmi tentang hilangnya Dimas masuk ke Polresta Jambi. Polisi segera menelusuri jejak terakhir korban, mulai dari ponsel, kendaraan, hingga aktivitas rekening banknya. Yang menarik perhatian, sinyal terakhir ponsel Dimas terekam berada di sekitar rumah Rani pada malam kejadian. Namun setelah itu, jejak digitalnya menghilang total. Polisi pun memutuskan untuk mendatangi rumah Rani dan menanyakan langsung. Kedatangan polisi pagi itu mengejutkan warga sekitar. Mobil patroli berhenti di depan rumah dinas berpagar tinggi itu. 2 petugas turun dan mengetuk pintu dengan sopan. Rani yang sedang berada di ruang tamu tampak tenang menyambut mereka. Dengan raut wajah yang tenang, ia menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan tegas. Ia mengaku memang sempat bertengkar dengan Dimas malam itu, tapi pria itu pergi dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, saya tidak tahu dia kemana, ujarnya dengan suara datar. Polisi mencatat keterangannya, namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa janggal, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan calon suami. Beberapa jam kemudian, polisi mulai memeriksa area sekitar. Mereka berbicara dengan tetangga, mencari saksi yang mungkin mendengar atau melihat sesuatu. Salah satu tetangga mengaku sempat mendengar suara ribut dari rumah Rani malam itu, namun tidak berani mendekat. Ada juga penjaga komplek yang mengatakan bahwa mobil Dimas terlihat masuk ke rumah Rani malam itu, tapi tidak pernah keluar lagi. Keterangan ini membuat penyelidikan semakin mengarah ke satu titik. Semua jejak Dimas berhenti di rumah itu. Sementara penyelidikan berjalan, rumor mulai menyebar di kalangan masyarakat. Grup WhatsApp lingkungan ramai membicarakan kabar bahwa calon suami seorang pejabat wanita hilang misterius. Nama Rani mulai disebut-sebut, meski belum ada bukti kuat. Kantor tempatnya bekerja mulai disorot media. Rekan kerjanya pun mulai gelisah, takut terseret dalam pemberitaan yang semakin liar. Namun Rani tetap berusaha menjaga citranya, tetap hadir di acara resmi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang berubah di dalam rumah itu. Setiap malam, lampu dapur terlihat menyala hingga larut. Beberapa warga sempat melihat bayangan Rani berdiri lama di jendela, menatap keluar tanpa gerak. Ada yang mengatakan bahwa aroma aneh mulai tercium dari arah rumahnya, bau yang tak biasa, menusuk, dan sulit dijelaskan. Tapi semua itu baru menjadi bisik-bisik kecil. Belum ada yang berani memastikan apa sebenarnya yang terjadi di balik tembok rumah megah itu. Hari kelima setelah hilangnya Dimas, pihak kepolisian kembali mendatangi rumah Rani dengan surat izin penggeledahan. Saat itulah semua misteri mulai terbuka perlahan. Dari ruang tamu hingga kamar, tak ada yang mencurigakan. Namun ketika mereka tiba di dapur, ruangan yang selama ini paling jarang dimasuki orang lain, salah satu petugas mendadak menghentikan langkahnya. Ia mencium bau yang sangat tajam, campuran antara rempah dan sesuatu yang lebih kuat, seperti daging yang terbakar. Bau itu datang dari arah lemari pendingin di sudut ruangan. Polisi mulai membuka satu persatu laci dan wadah di dapur itu. Dan pada detik itulah, suasana rumah Rani berubah menjadi mencekam. Petugas yang memeriksa langsung menatap rekan-rekannya dengan wajah pucat. Mereka menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang membuat mereka terdiam beberapa saat sebelum akhirnya memanggil tim forensik. Namun penemuan itu belum disiarkan ke publik malam itu. Polisi menahan informasi, melakukan pemeriksaan menyeluruh, dan membawa Rani ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi, hanya sesekali menarik napas panjang. Sementara di luar, warga sekitar mulai berkumpul. Kamera media mulai berdatangan. Malam itu, rumah Rani Pratiwi yang biasanya megah dan penuh wibawa,
berubah menjadi lokasi penyelidikan kriminal yang akan mengguncang Jambi dalam beberapa jam berikutnya. Sebuah pertanyaan besar pun muncul di benak semua orang. Apakah Dimas benar-benar hilang? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang disembunyikan di balik dapur rumah seorang pejabat terhormat itu? Malam itu, kawasan Telanai Pura berubah menjadi pusat perhatian. Rumah dinas milik Rani Pratiwi, pejabat wanita yang selama ini dikenal terhormat, kini dipenuhi polisi, garis kuning, dan lampu blitz dari kamera wartawan. Dari luar, warga hanya bisa berdiri terpaku, berbisik-bisik di balik pagar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah megah itu. Bau menyengat yang tercium dari arah dapur kini menjadi bukti pertama bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang disembunyikan di sana. Beberapa jam sebelumnya, tim penyidik telah membuka ruang dapur dengan hati-hati. Suasana sunyi, hanya suara alat forensik yang sesekali terdengar. Bau itu semakin kuat ketika lemari pendingin dibuka. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa wadah tertutup rapi, seperti bekal makanan yang biasa disimpan sehari-hari. Namun ketika satu wadah dibuka, seluruh ruangan mendadak hening. Petugas yang memeriksa seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wadah itu berisi potongan daging yang tidak biasa, bukan sapi, bukan ayam, tapi teksturnya menyerupai daging manusia. Pimpinan tim segera memerintahkan agar seluruh isi dapur diperiksa. Wadah, panci, hingga alat pemotong di meja diperiksa satu persatu. Di atas meja dapur, terdapat bekas potongan baru dengan noda merah kecoklatan yang sudah mengering. Di sisi kompor, masih tergantung celemek dapur berwarna putih milik Rani, kini bernoda samar yang belum sempat dibersihkan. Semua benda itu diamankan sebagai barang bukti. Sementara itu, Rani hanya duduk di ruang tamu, didampingi dua petugas wanita. Wajahnya tenang, bahkan ketika polisi keluar masuk membawa barang dari dapur. Ketika ditanya tentang bau yang menyengat, ia hanya menjawab singkat, "Itu mungkin daging beku yang rusak, Pak." Namun dari tatapan matanya, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan, dingin, datar, dan kehilangan rasa. Tak lama kemudian, hasil pemeriksaan awal forensik keluar. Potongan daging yang ditemukan positif mengandung jaringan manusia. Tim penyidik langsung bergerak cepat. Mereka kembali ke rumah, menelusuri setiap sudut dengan lebih teliti. Di tempat pencucian piring, ditemukan bercak darah yang sudah mengering di bagian bawah meja. Di lemari bawah, ada kantong plastik besar yang telah diikat rapat. Saat dibuka, bau busuk langsung menyebar. Di dalamnya, polisi menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Potongan tubuh manusia yang diduga kuat milik Dimas Arifin. Berita penemuan itu langsung menyebar ke seluruh kota dalam hitungan jam. Media lokal berlomba menyiarkan kabar mengerikan ini. Judul berita bermunculan di media sosial. Jambi geger. Pejabat wanita diduga habisi calon suaminya. Foto rumah Rani dipenuhi komentar netizen yang tak percaya. Banyak yang mengenalnya sebagai sosok lembut dan cerdas, sulit membayangkan ia sanggup melakukan hal seperti itu. Sementara polisi masih bekerja di lokasi, suasana di luar semakin ramai. Tetangga yang dulu menyanjung kini hanya bisa menggeleng. Salah satu warga, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Rukiah, mengatakan pada wartawan bahwa beberapa hari sebelumnya ia memang mencium bau aneh dari arah rumah Rani. "Saya pikir bau daging busuk. Soalnya tiap malam lampu dapurnya nyala terus. Tapi nggak nyangka. Ternyata," ucapnya terputus, tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Di sisi lain, polisi mulai menginterogasi Rani dengan lebih dalam. Awalnya ia menolak bicara, namun setelah bukti-bukti diperlihatkan, termasuk hasil forensik dan rekaman CCTV komplek yang menunjukkan mobil Dimas memasuki rumahnya malam itu, Rani mulai menunjukkan kegelisahan. Tangannya gemetar, suaranya pelan, dan matanya menatap kosong ke lantai. "Aku cuma ingin dia berhenti mempermainkan aku," katanya lirih, nyaris tak terdengar. Kalimat itu menjadi titik awal dari pengakuan yang akan mengguncang seluruh negeri. Namun malam itu,
Polisi belum mengumumkan hasil resmi kepada publik. Semua bukti diamankan, rumah dipasangi garis polisi, dan jenazah Dimas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Sementara itu, Rani dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ketika mobil hitam yang membawanya keluar dari rumah, puluhan warga menatap dalam diam. Ada yang menjerit, ada yang menunduk, tak percaya bahwa wanita yang dulu sering memberi bantuan sosial dan tampil di layar televisi kini keluar dengan tangan di borgol. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya yang kaku di balik jendela mobil, menandai awal dari babak baru, babak di mana seluruh rahasia kelamnya akan terbuka. Dan malam itu, Jambi benar-benar geger. Bukan karena isu politik, bukan karena masalah jabatan, tapi karena kisah nyata yang lebih mengerikan dari sekadar gosip, kisah seorang pejabat wanita yang kehilangan kendali, dan mengubah rumah megahnya menjadi tempat paling menakutkan di kota itu. Ruang interogasi malam itu terasa dingin dan sunyi. Lampu neon putih menyorot tepat di atas meja logam, memantulkan bayangan wajah Rani Pratiwi yang pucat dan lelah. Di depannya, dua penyidik duduk berhadapan, memandangi wanita yang selama ini dikenal tegas dan berwibawa itu dengan sorot tajam. Setelah berjam-jam bungkam, akhirnya Rani mulai berbicara. Suaranya lirih, namun cukup jelas untuk memecah kesunyian. Aku tidak pernah berniat melakukannya, ucapnya pelan, tapi malam itu, semuanya lepas kendali. Penyidik mencatat setiap kata. Rani menunduk, jemarinya saling meremas di pangkuan, seolah mencoba menahan sesuatu yang berat. Ia mulai bercerita tentang malam terakhir bersama Dimas Arifin, malam yang kini menjadi tragedi paling mengerikan dalam hidupnya. Rani mengaku, setelah pertengkaran hebat di dapur malam itu, Dimas sempat hendak pergi meninggalkannya. Namun sebelum sempat keluar rumah, Rani menahannya, memohon agar mereka bicara baik-baik. Aku cuma ingin dia jujur. Aku cuma ingin tahu apakah semua yang dia bilang selama ini benar, katanya. Tapi Dimas menolak, bahkan sempat menepis tangannya dengan kasar. Saat itulah emosi Rani meledak. Dalam kondisi marah dan tersulut sakit hati, Rani kehilangan kendali. Ia mendorong Dimas hingga terjatuh, lalu mengambil pisau dapur yang tergeletak di meja. Aku tidak sadar lagi, aku cuma ingat dia berteriak, dan setelah itu, semuanya gelap, katanya dengan suara bergetar. Penyidik yang mendengar hanya saling berpandangan. Beberapa menit keheningan terasa menyesakan sebelum Rani kembali melanjutkan ceritanya. Ia menatap kosong ke dinding putih di depannya, suaranya mulai berubah menjadi lirih seperti gumaman. Waktu aku sadar, dia sudah tidak bergerak. Aku panik. Aku menyesal. Aku takut, aku benar-benar takut. Tapi ketakutan itu tidak membuatnya menyerahkan diri. Sebaliknya, Rani justru berusaha menutupi kejadian itu. Ia menghabiskan malam dengan tubuh gemetar, membersihkan darah di lantai, dan memindahkan tubuh Dimas ke dapur bagian belakang. Ia duduk di sana berjam-jam, menangis tanpa suara, sebelum akhirnya memutuskan sesuatu yang tak terpikirkan oleh siapapun. Dalam pengakuannya, Rani mengaku tidak punya niat untuk memperlakukan jasad Dimas seperti yang ditemukan polisi. Aku cuma ingin menyembunyikannya, supaya orang nggak tahu. Aku nggak tahu lagi apa yang kupikirkan saat itu, katanya sambil menunduk. Ia mengaku berusaha memotong tubuh korban untuk memudahkan penghilangan jejak, dan sebagian rencana itu belum sempat ia lakukan sepenuhnya. Tapi sebelum rencana itu selesai, polisi sudah lebih dulu datang. Penyidik yang mendengar hanya bisa terdiam. Tak ada yang menyangka, wanita yang dulu dikenal tegas dan berkarisma di ruang kerja kini duduk di depan mereka sebagai pelaku pembunuhan yang keji. Beberapa kali Rani menatap foto Dimas yang ditunjukkan di meja, lalu meneteskan air mata. Aku mencintainya, aku sungguh mencintainya. Tapi dia mempermainkan aku, membohongiku, menjadikan aku bahan tertawaan, katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sementara itu, di luar ruang interogasi, suasana Polresta Jambi sudah ramai dipenuhi wartawan.
Berita pengakuan Rani menyebar cepat ke media nasional. Tayangan berita memperlihatkan sosoknya dibawa dengan tangan terborgol, wajah tertutup masker, diiringi suara kamera yang terus berklik tanpa henti. Publik bereaksi dengan keterkejutan luar biasa. Seorang pejabat wanita, cerdas dan berpendidikan, ternyata sanggup melakukan hal yang di luar nalar. Beberapa rekan kerjanya menolak percaya. Kepala dinas tempat Rani bekerja bahkan sempat menangis saat diwawancarai, mengatakan bahwa Rani adalah sosok disiplin dan berdedikasi tinggi. Namun fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Bukti forensik, pengakuan saksi, hingga jejak darah yang ditemukan di dapur rumahnya semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Rani Pratiwi adalah pelaku utama dalam pembunuhan Dimas Arifin. Malam itu, setelah tanda tangan berita acara pemeriksaan, Rani resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia hanya diam saat borgol kembali melingkar di pergelangan tangannya. Saat keluar dari ruang penyidik, lampu kamera kembali menyala. Dari balik kerumunan wartawan, terdengar suara bertanya lantang, "Bu Rani, kenapa ibu tega melakukan itu?" Namun ia tak menjawab. Ia hanya menunduk, berjalan perlahan menuju mobil tahanan, seolah seluruh beban dunia kini menekan punggungnya. Ketika mobil itu melaju meninggalkan halaman kantor polisi, suasana malam terasa berat. Hujan kembali turun, menetes perlahan di atap kendaraan, seperti menandai babak baru dalam kisah tragis ini. Seorang wanita yang dulu dielu-elukan karena prestasinya, kini menjadi berita utama karena dosanya sendiri. Dan di Jambi, masyarakat masih tertegun. Tak ada yang benar-benar memahami bagaimana cinta, kepercayaan, dan amarah bisa berubah menjadi kehancuran yang begitu mengerikan. Tapi satu hal pasti, pengakuan Rani malam itu bukan hanya mengguncang kepolisian, melainkan seluruh hati masyarakat yang pernah menyanjungnya. Beberapa bulan berlalu sejak penangkapan Rani Pratiwi, dan Jambi belum benar-benar tenang. Setiap kali namanya disebut di berita, masyarakat masih menggeleng tak percaya. Sosok yang dulu dihormati, kini duduk di kursi terdakwa, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, tanpa riasan, tanpa senyum, hanya wajah pucat yang tampak pasrah. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jambi penuh sesak hari itu. Wartawan, masyarakat, hingga rekan kerjanya datang menyaksikan langsung sidang pertama yang disebut sebagai salah satu kasus paling menghebohkan sepanjang tahun. Hakim memulai persidangan dengan suara tegas, membaca berkas dakwaan yang panjang. Rani didakwa dengan pasal berlapis, pembunuhan berencana, penghilangan jejak korban, dan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan awal. Setiap kalimat yang keluar dari mulut jaksa terasa menohok. Mereka menggambarkan bagaimana malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Bagaimana amarah yang tak terkendali membuat seorang wanita terhormat kehilangan sisi manusianya. Rani duduk diam, tangannya gemetar halus. Sesekali ia menatap foto Dimas Arifin yang diletakkan sebagai barang bukti, lalu menunduk lagi. Di kursi belakang, keluarga Dimas tampak tegar, namun mata mereka sembab. Adik korban, Nadia, menangis pelan ketika jaksa membacakan kronologi lengkap pembunuhan, mulai dari pertengkaran di dapur hingga penemuan potongan tubuh korban di lemari pendingin. Beberapa orang di ruang sidang bahkan menunduk ngeri. Dalam pembelaannya, pengacara Rani mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa kliennya tidak berniat melakukan pembunuhan, melainkan mengalami gangguan emosi berat akibat tekanan mental dan pengkhianatan. Mereka menunjukkan hasil pemeriksaan psikolog yang menyebutkan bahwa Rani mengalami depresi akut dan kehilangan kontrol diri sesaat setelah pertengkaran itu. Namun jaksa tetap bersikeras, tindakan Rani setelah kejadian, menyembunyikan jasad dan mencoba menghilangkan bukti, membuktikan adanya kesadaran penuh atas perbuatannya. Saat gilirannya bicara, Rani akhirnya membuka suara di hadapan publik. Suaranya lemah, tapi jujur. Saya tidak pernah ingin semua ini terjadi. Saya mencintainya, tapi cinta itu berubah jadi sakit. Saya bukan monster, saya hanya kehilangan akal karena dikhianati. Ruangan mendadak hening. Tak ada suara lain kecuali isakan kecil dari keluarga korban.
Hakim yang memimpin sidang menatap Rani lama, lalu berkata dengan nada berat, "Cinta bukan alasan untuk menghapus nyawa seseorang." Sidang berjalan selama beberapa minggu, menghadirkan saksi-saksi, ahli forensik, hingga teman dekat keduanya. Setiap kesaksian seakan menambah lapisan luka baru dalam kisah ini. Hingga akhirnya, setelah semua bukti dan keterangan disampaikan, tiba saatnya bagi hakim membacakan putusan. Suasana di ruang sidang hari itu begitu tegang. Rani duduk diam, matanya menatap lurus ke depan, sementara wartawan bersiap menyalakan kamera. Menimbang seluruh fakta dan bukti persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Rani Pratiwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ucap hakim dengan suara lantang. Ruangan hening. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tangis pecah di ruang sidang. Keluarga Dimas saling berpelukan, sementara Rani hanya menutup mata, menunduk dalam-dalam. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Ia menerima putusan itu dengan tenang, seolah seluruh energinya telah habis. Saat digiring keluar, ia sempat berhenti sejenak di depan pintu ruang sidang, menatap langit-langit gedung pengadilan, lalu berbisik pelan, andai waktu bisa diulang. Sejak hari itu, nama Rani Pratiwi menjadi peringatan bagi banyak orang. Seorang wanita yang dulu dielu-elukan karena kecerdasan dan prestasinya, kini hidup di balik jeruji besi, menanggung dosa dan penyesalan yang tak akan pernah terhapus. Di penjara wanita, ia menjalani hari-harinya dengan tenang. Tak banyak bicara, hanya lebih sering duduk di sudut ruang, menatap kosong ke arah jendela kecil yang memperlihatkan sepotong langit Jambi. Beberapa kali, ia menulis surat kepada keluarganya, tapi tak pernah mengirimkannya. Di surat-surat itu, ia bercerita tentang rasa sesal yang menghantui setiap malam. "Aku kehilangan diriku sendiri karena amarah," tulisnya dalam salah satu catatan. "Aku pikir cinta bisa mengalahkan segalanya, ternyata justru cinta yang membutakan aku." Kabar tentang dirinya perlahan memudar dari pemberitaan. Masyarakat mulai melupakan, kantor tempatnya dulu bekerja telah memiliki pejabat baru, dan rumah dinas tempat tragedi itu terjadi kini ditinggalkan kosong, tak ada yang berani menempatinya. Hanya suara angin malam yang sesekali melewati halaman rumah itu, seakan membawa kembali kenangan pahit yang tak pernah benar-benar hilang. Namun bagi sebagian orang Jambi, kisah ini bukan sekadar cerita kriminal. Ini adalah cermin tentang bagaimana emosi dan keputusasaan bisa menenggelamkan seseorang yang tampak kuat di luar tapi rapuh di dalam. Tentang bagaimana cinta yang tak terkendali bisa berubah menjadi amarah yang menghancurkan segalanya. Malam demi malam, di dalam selnya yang dingin, Rani terkadang masih berbicara sendiri, seolah berbicara dengan Dimas. "Kalau saja malam itu aku bisa menahan diri, mungkin kita masih hidup bahagia. Tapi waktu tak bisa diulang. Yang tersisa hanyalah penyesalan, dan nama yang kini diingat bukan sebagai pejabat terhormat, melainkan sebagai pelaku tragedi yang mengguncang seluruh Jambi." Kisah ini menutup satu bab kelam dalam sejarah kota itu, sebuah pengingat keras bahwa cinta tanpa kendali bisa berubah menjadi malapetaka. Dan bahwa setiap amarah, sekecil apapun, bila dibiarkan berakar, bisa menghancurkan segalanya, bahkan kehormatan yang dibangun seumur hidup.